Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan mahasiswa Prokes Poltekkes Kemenkes Bengkulu dimanapun Anda berada. Pada kuliah online kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih berkaitan dengan vektor desain. Ya, pada kuliah online sebelumnya kita sudah berhasil bersama-sama membuat sebuah karakter ya, yaitu desain stickman. Nah, pada kuliah online kali ini kita akan lanjutkan masih menggunakan modul yang sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Kita akan membuat sebuah desain sosial media. Ya, yang biasanya desain sosial media seperti ini sering Anda jumpai di Instagram, ya, di Facebook, di Pinterest ya, ataupun di platform sosial media lainnya. Nah, untuk membuat desain seperti ini, kita membutuhkan beberapa hal ya. Yang pasti kita nanti akan membuat sebuah background. Kemudian kita akan membuat sendiri objek yang merepresentasikan darah ini. Ya, kemudian nanti juga akan kita tambahkan informasinya berupa teks ya. Yang nanti opsional juga teman-teman bisa secara mandiri memasukkan logo daripada logo Kemenkes ataupun logo Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baik, langsung kita mulai saja. Kita buat dokumen baru pada Adobe Illustrator. File, New. Untuk ukurannya kita sepakati saja 800 pixel kali 800 pixel. Kenapa pixel? Karena dalam hal ini kita hanya ingin menampilkan desain kita ini di layar monitor saja, ya, atau dalam hal ini kita akan upload ke internet. Desain sosial media, kita beri judulnya Create. Nah, ini adalah tampilan awalnya, ya. Untuk yang pertama, kita akan membuat sebuah background dulu. Ya, membuat background di Illustrator itu caranya sedikit berbeda ya, atau jauh berbeda dalam hal ini ketika kemarin Anda membuat sebuah background di Adobe Photoshop. Ya. Jika di Adobe Photoshop Anda menggunakan fasilitas di panel layar Anda ya, dengan biasanya menggunakan gradient tool ya, atau menggunakan solid color atau menggunakan pattern ya. Tapi kalau di Adobe Illustrator caranya sedikit unik ya. Sekarang kita buat background yang sederhana dulu ya, seperti yang ada pada modul kita ini hanya berupa gradasi warna saja. Kita akan praktikkan itu. Silakan Anda pilih rectangle tool. Kemudian kita buat sesuai dengan area artboard kita. Ya. Jadi dia menutupi area artboard kita. Oke. Stroke-nya saya nounkan. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan karena putih. Ini saya coba warna yang lain, misalnya abu-abu. Nah, jadi background-nya seperti ini. Ya. Nah, untuk membuat background-nya bervariasi, ya, dalam hal ini saya akan berikan materi berkaitan dengan gradient. Jadi, Anda harus memunculkan dulu, ya, gradientnya. Klik menu window, kemudian gradient. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Jadi diingat-ingat tampilan gradient itu panelnya seperti apa ya, seperti ini ya. Jadi ada icon gradasi warna seperti itu. Ini tidak jauh berbeda. Di Photoshop iconnya juga persis sama seperti ini. Nah, pertama untuk membuat gradient, kita klik dulu apa yang ingin kita jadikan gradient objeknya. Yang dalam hal ini adalah kotak atau rectangle yang baru kita buat tadi. Klik sekali dulu. Kemudian pada gradientnya diklik juga. Nah, pada bagian ini silakan Anda ubah warnanya, ya. Diklik sekali saja.
Oke. Nah, kalau Anda lihat pada tampilannya, itu juga sudah berbeda. Ya, jadi warnanya sudah berubah dari hitam ke putih. Nah, kita akan membuat dari warna abu-abu ya ke putih. Jadi ini dari sini, dari swatch ini, pilih dulu warnanya yang mana yang teman-teman sukai dalam hal ini. Atau yang teman-teman pilih ya, yang dalam hal ini saya akan pilih yang abu-abu. Jangan diklik, tapi diklik kemudian ditahan. Ya, sifatnya drag and drop. Ya, jadi diklik tahan, kemudian lepaskan ke sini. Atau jika cara seperti itu sedikit susah ya, teman-teman cukup klik 2 kali saja atau double klik di masing-masing kotak warnanya ini. Ya, ini misalnya putih, tinggal di double klik saja, klik. Nah, tinggal teman-teman pilih warna yang sesuai. Kemudian yang sini juga, klik-klik dan dipilih. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pada modul, ya, jadi gradiennya itu bukan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, ya, tapi gradiennya sifatnya adalah center. Ya, jadi dari ujung-ujung pada setiap sisinya itu abu-abu, kemudian semakin ke tengah dia warnanya akan menjadi putih. Nah, tipenya itu bukan linear. Kalau linear itu yang seperti itu tadi ya, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, dalam hal ini kita harus ubah ke radial. Radial itu bulat ya. Klik, nah maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Kemudian silakan teman-teman atur untuk titik tengahnya seberapa gitu ya. Seberapa sebaran daripada warnanya. Kira-kira segini. Kemudian pilih gradient tool, klik aja yang ada di tools ini ya. Jadi beda ya. Jadi gradient tool ini digunakan untuk yang sebelah kanan ini tadi. Digunakan untuk membuat gradient, dalam hal ini juga mengkostumasinya. Nah, kalau ini untuk mengaturnya. Nah, seperti ini misalnya. Kalau kurang jauh, ya tinggal dijauhin aja. Nih, misalnya kurang jauh jangkauan warnanya, yang ini ditarik. Oke, nah jadi seperti ini. Oke, background kita sudah jadi. Nah, selanjutnya, silakan menuju ke pen layer ya, supaya background ini tidak gerak-gerak gitu ya, karena kita di atasnya nanti akan bekerja menggunakan banyak objek, ya, supaya nanti tidak gerak-gerak, maka kita harus lock dulu layernya. Ya, ini dicari layernya yang mana, yang ini ya, rectangle, kemudian digembok, seperti biasa, ya, seperti yang ada di Photoshop juga. Nah, kalau sudah seperti ini layernya kalau saya pilih, ini sudah nggak mau gerak kemana-mana lagi ya, udah terlock. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah objek ya yang merepresentasikan atau menyerupai darah seperti ini. Cara membuatnya adalah kita buat lingkaran dulu. Ya, langsung beri warna aja, warna merah. Klik ellipse, saya ulangi, kemudian pilih warna merah. Oke, kemudian buatlah seperti ini. Nah, kira-kira sebesar sini saja. Nah, kemudian kita akan memodifikasi titik-titiknya. Ingat ya, pada pertemuan yang lalu, untuk memodifikasi titik-titiknya, kita menggunakan tools yang namanya Direct Selection Tool. Ya, jadi walaupun lingkaran, itu cara pembentukannya juga melalui titik-titik ya, yang dalam hal ini ada 4 titik yang membentuk objek lingkaran ini. 1 di atas, 2 di kanan, 3 di kiri, dan 4 yang berada di bawah. Nah, pertama kita ingin membuat objek yang atas ini menjadi lancip. Ya, kalau kita lihat pada modul ini kan ujung atasnya kan sedikit lancip ya. Nah, yang ini. Oke. Kita klik sekali menggunakan Direct Selection Tool. Kemudian, pada bagian convert-nya, jangan pilih yang smooth. Tapi pilihlah yang tetangganya, yang sebelahnya ya.
yang membuat atau mengkonversi bentuknya menjadi lancip. Klik, nah dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian bagian kanan dan kirinya itu cukup kita geser ke bawah saja ya. Klik sekali, kemudian pada keyboard Anda tekan tombol panah ke bawah, kira-kira berapa kali? 1, 2, 3. Ini juga sama. Klik, tekan tombol ke bawah 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Sudah selesai. Nah, kemudian kalau kita lihat pada modul lagi ya, di sini ada representasi seperti glow gitu ya. Jadi supaya darahnya dalam hal ini punya nilai seni dan supaya lebih menarik juga, maka kita tambahkan semacam efek glowing di sini. Ya, supaya kelihatan lebih real. Ya. Nah, caranya adalah kita gunakan yang namanya paint brush tool. Ya. Jadi kita mau menggambar nih. Oke. Nah, Anda tinggal ubah dulu setelah memilih paintbrush tool, ubah menjadi warna putih, kemudian kalian sapukan ke objeknya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ya, dicoba-coba saja. Kira-kira seperti apa. Oke. Nah, kalau sudah dibuat, kalau ternyata kalian tidak puas gitu ya, stroke-nya dalam hal ini kurang tebal, tinggal diklik saja sekali, ya, menggunakan selection tool, kemudian stroke-nya ditambahin angkanya. Ya, yang semula 1 menjadi, nah, misalnya 3. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya, di panel bagian kiri bawah, ya, itu ada terlihat gambar darah 3 itu ya. Persis seperti yang ada di atas. Nah, itu kita copy pastekan dulu. Karena nanti di atas ini akan kita modifikasi gambarnya seperti ini. Ya, jadi bagian ini mau kita modifikasi. Untuk itu kita copy paste dulu. Jangan lupa di blok semuanya. Kemudian Ctrl C, Ctrl F. Ya. Kemudian bawah, kecilkan. Kemudian copy paste saja. Oke. Oke, kira-kira seperti itu ya gambarannya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat nah, desain ini ya menjadi seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang Pathfinder. Ya, maka kita gunakan lagi Pathfinder ya untuk membuat gambar seperti yang ada pada modul tersebut. Gunakan ellipse tool, kemudian posisikan dia di tempatnya. Saya ubah dulu warnanya ke warna putih. Nah, kira-kira di sini ya. Kemudian kita potong objeknya. Ya, diseleksi dulu kedua objeknya atau di blok ya, seperti ini. Yang Pathfinder-nya belum muncul, klik menu window, kemudian Pathfinder. Ya. Nah, kalau seperti ini, kita gunakan yang minus front, artinya hilangkan bagian yang depan. Oke. Nah, ini udah jadi. Ya, objeknya terpotong seperti yang ada pada modul kita. Tinggal kita tambahkan lingkaran ya dan juga teks yang merepresentasikan darah Bemin ya. Seperti yang ada pada modul. Oops.
dengan menggunakan ellipse tool. Misalnya nggak AB gitu ya. Kemudian warnanya diubah, hurufnya silakan diubah juga. Oke, untuk membuat teks yang lain, silakan Anda menggunakan text tool ya. Type tool atau shortcutnya tombol T pada keyboard Anda. Blood donation dan seterusnya. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil membuat sebuah desain sosial media ya, seperti yang ada pada modul, yang memang tidak 100% sama, ya, tapi yang penting konsepnya sama, ya, mirip-mirip. Nah, seperti yang ada pada contoh saya, ini saya tambahkan satu logo ya, logo instansi Universitas Bengkulu. Kemudian sesuai yang ada pada modul nih objeknya, kemudian ada representasi darah, judulnya, kemudian teksnya apa. Kemudian ini ditambahkan background warna hitam ya yang biasanya yang berisi tentang link sosial media kita ya, misalnya Instagram, Facebook, website dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, jika posternya sudah selesai, maka silakan Anda save supaya bisa diedit lagi menggunakan ekstensi .ai ya. File, save as, kemudian simpanlah dalam bentuk format Adobe Illustrator atau .ai. Atau dalam hal ini, jika desain ini akan Anda tampilkan atau Anda upload ke internet atau ke platform sosial media tertentu, Anda klik menu File, Export, kemudian Export As. Ya, misalnya saya taruh di Picture, Desain Sosial Media, formatnya pilih mau JPG atau PNG ya. Contohnya saya buat JPG dulu. Jangan lupa klik Use Artboards-nya. Ya, ini wajib. Kalau tidak Anda pilih Use Artboard-nya berarti hal-hal yang ada di luar artboard kita itu nanti akan masuk ke final picture nantinya ya. Jadi checklist use artboard-nya, kemudian range-nya ya, berapa halaman yang ada di artboard kita. Kalau halaman 1 ya tulis 1. Kalau ternyata desain kita yang mau kita ekspor adalah halaman kesekian ya ditulis ya halaman keberapa. Kemudian pilih yang export. Nah, setelah itu akan ada muncul tampilan baru lagi. Ingat, monitor hanya bisa mengenal color model RGB, ya, kecuali desain ini mau Anda cetak, maka color modelnya Anda pilih yang CMYK. Pilih RGB, ya. Kemudian compression methodnya standar, resolusinya 72 ppi saja, ya, yang lain didefaultkan, kemudian tekan OK. Kita cek hasilnya. Tadi di picture, kemudian desain sosial media ini ya. Oke, ini adalah final daripada desain yang sama-sama kita kerjakan tadi. Baik teman-teman, sekian untuk perkuliahan daring pada kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di kuliah daring kita selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.